Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga semangat dalam belajar. Oke anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Arab dengan tema bahasan mengenai sekolah dan kampus. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kan anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih menarik, Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran interaktif yang akan kita pakai dalam materi ini. Oke, kita buka, Ibu buka dulu ya materinya. Jadi perhatikan layar kalian. Apakah PPT pun sudah muncul? Oke. Kita buka. مرحبا بكم في درس اللغة العربية. Kita langsung start ya. Klik start. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya akan menemani kalian dalam pelajaran ini. Apakah kalian sudah siap? Mari belajar bahasa Arab dengan semangat. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bisa lihat di menu home ini ada beberapa menu yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu mengenai mufradat, yang kedua ada mengenai war, yang ketiga mengenai maharah kalam, dan yang keempat mengenai maharah kitabah. Dan nantinya di setiap selesai kita mempelajari sebabnya, kita akan langsung menuju pada latihan soalnya, yaitu di menu mari berlatih. Oke, kita langsung saja ya ke menu yang pertama, yaitu mufradat. Kita klik. Mari belajar kosakata tentang sekolah dan kampus. Oke, kita next. Nah, jadi di mufradat ini Ibu sudah sediakan ada sebanyak 4 halaman mufradat ya, full mufradat. Yang mana ada 2 halaman tentang mufradat sekolah dan 2 halaman mengenai mufradat kampus. Nah, kita langsung praktek aja ya. Oke, dan yang halaman 1 deh, ini. Nah, sekarang Ibu akan mengucapkan terlebih dahulu, nanti kalian tirukan. Sudah siap? Oke, mulai ya. Madrasatun sekolah. Faslun kelas. Mu'allimun guru. Talibun siswa. Mudirun kepala sekolah. Oke, good job. Jadi itu adalah mufradat tentang sekolah. Sekarang kita lanjut ke mufradat mengenai kampus. Nah, sekarang Ibu akan mengatakan bahasa Arabnya, kalian mengucapkan yang terjemahannya, oke? Ibu baca aja ya untuk mufradatnya. Kulliyatun. Betul, fakultas. Raisul jami'iyatun. Amidun. Jami'atun. Oke, betul sekali. Nah, jadi itu adalah mufradat tentang kampus. Nah, jadi Ibu minta kalian nanti mempelajari dengan serius ya mufradat ini, karena itu akan membantu kalian dalam mempelajari sebab-sebab berikutnya. Oke, karena ini sudah selesai mufradatnya, kita langsung lanjut aja. Kita kembali ke menu home. Kita akan langsung ke mari berlatih. Kita klik menu mari berlatih. Sudah siap menguji pemahamanmu? Mari berlatih. Nah, di sini ada mari berlatih 1 hingga mari berlatih 4. Dan juga ada tambahan mari bermain. Karena tadi itu mufradat adalah materi yang pertama, jadi kita akan masuk ke mari berlatih 1. Kita klik. Next.
Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ma makna madrasatun. Ada yang tahu apa itu arti kata madrasatun? Ya, coba Dinda, apa artinya? Sekolah. Oke, kita coba cek ya. Takwik. Kirim. Betul, artinya madrasatun itu sekolah. Kita lanjut ke soal kedua. Ma makna mu'allimun? Apa arti kata mu'allimun? Oke, guru. Coba kita cek. Kita kirim. Betul, artinya guru. Hebat semua ini. Oke, anak-anak, jadi di Mari Berlatih 1 ini Ibu sudah menyediakan sebanyak 10 soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi untuk sisanya nanti kalian bisa kerjakan secara mandiri. Oke, kita langsung aja kembali ke home lagi. Dan Sudah kita siap menguji masuk ke menu hiwar. Mari kita berlatih percakapan tentang sekolah dan kampus. Next. Nah, di hiwar ini ada Ibu cantumkan ada 2 macam percakapan. Yang pertama yaitu tentang rencana liburan setelah ujian. Yang kedua yaitu tentang jurusan di universitas. Nah, untuk prakteknya kita akan menggunakan yang pertama aja, yaitu tentang rencana liburan setelah ujian. Percakapannya ini antara Alan dan juga Raka. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk menjadi Raka dan Ibu akan menjadi Alan. Oke? Sudah siap? Ya, perhatikan layarnya ya. Assalamualaikum ya Raka. Mada sataf'alu fil utlabi ba'dal imtihan? Sa'adhabu ma'a usrati ila syati. Sa'aqdi salasata ayyam. Syukran. Wa atamanna laka dzalika aydan. Nah, jadi itu adalah percakapan antara Alan dan juga Raka. Nah, di percakapan ini kita bisa mempelajari bagaimana cara menanyakan dan juga menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada masa liburan. Nah, untuk percakapan kedua ini akan membahas mengenai pilihan jurusan kuliah antara Nona dan Andre, yaitu apakah jurusan pendidikan ataukah jurusan syariah. Nah, untuk percakapan kedua ini kalian bisa pelajari secara mandiri setelah pembelajaran ini selesai. Nah, sampai saat ini sudah dapat dipahami? Oke ya, kita langsung saja lanjut. Kita langsung masuk ke latihannya. Kita Sudah masuk siap ke Mari menguji Berlatih pemahamanmu? 2. Mari berlatih. Nah, oke. Soal yang pertama yaitu Mada saya fa'alu alan fi utlati. Apa ya jawabannya? Yang mana? Iya, coba ya kita cek dulu. Betul, jawabannya yaitu saya dhabu ila syati. Dia bukan pergi ke pantai. Nah, untuk di mari latihan berdua ini itu ada beberapa soal. Selanjutnya kalian bisa kerjakan secara mandiri setelah ini. Kita kembali. Sudah siap Kita langsung menguji lanjut ke yang ketiga, yaitu maharoh kalam. Mari berlatih mendeskripsikan gambar dalam bahasa Arab. Next. Nah, di maharoh kalam ini yang sudah Ibu sediakan ada 2 macam gambar. Yang pertama yaitu ada gambar di perpustakaan, dan yang kedua itu ada gambar tentang skripsi. Nah, di maharoh kalam ini itu kita akan belajar mendeskripsikan gambar. Nah, coba perhatikan contoh yang berjudul ini, Wasful Madrasah.
Nah, jadi teks yang pertama ini tuh menjelaskan tentang sekolah. Yang artinya itu sekolah merupakan tempat para siswa belajar berbagai pelajaran. Di dalam sekolah terdapat ruang kelas dan guru yang menjelaskan ilmu, pengetahuan, serta akhlak pada siswa. Selain itu, sekolah juga memiliki berbagai fasilitas seperti bangunan, kantor, dan juga lapangan yang mendukung proses pembelajaran. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ketika mendeskripsikan suatu tempat, itu kita bisa menjelaskannya mulai dari fungsinya apa, kemudian orang di dalamnya, dan juga fasilitas yang tersedia. Begitu juga dengan yang contoh kedua, yang tentang deskripsi. Nah, kita lompati aja lah ya. Kita kembali ke home, dan kita langsung masuk ke Sudah siap mari menguji berlatih pemahamanmu? 3. Mari kita mendeskripsikan gambar. Kita next. Nah, di sini sudah Ibu kasih 2 contoh. Yang pertama tentang perpustakaan, dan yang kedua ada gambar kantin. Kita ke gambar yang perpustakaan dulu. Sebutkan apa yang kamu lihat pada gambar dan deskripsikan perpustakaan tersebut. Nah, untuk mendeskripsikan perpustakaan, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, apa fungsi perpustakaan? Yang kedua, apa saja yang ada di dalamnya? Yang ketiga, bagaimana suasananya? Gitu. Jadi, kita akan mendeskripsikan gambar sesuai dengan keyword yang sudah ada ini, yang sudah Ibu tentukan ini. Jadi, apakah fungsi dari perpustakaan? Iya, sebagai tempat membaca dan mencari informasi. Al-maktabatu makanun lil qiraati wal bahthi anil ma'lumat. Jadi seperti itu ya seterusnya ya. Yang pertama, bagaimana fungsinya. Yang kedua, apa yang di dalamnya. Dan yang ketiga, bagaimana suasananya. Jadi, kalian setelah ini kerjakan secara mandiri dan ikuti keyword yang sudah Ibu berikan. Mulai dari fungsinya apa, terus di dalamnya apa, dan juga bagaimana suasananya. Itu untuk perpustakaan. Kalau untuk yang kantin juga sama, mengikuti 3 keyword yang sudah Ibu tentukan. Baik, kita kembali ke home lagi. Sudah siap menguji Kita langsung pemahamanmu? masuk ke Mari berlatih. sebab 4, yaitu mengenai maharoh kitabah. Mari kita menulis kalimat dan paragraf dalam bahasa Arab. Nah, di maharoh kitabah ini, apa sih itu maharoh kitabah? Maharoh kitabah itu adalah mengungkapkan ide dan informasi dengan menggunakan kata-kata dan juga kalimat. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah dalam menulis karangan sederhana itu, yang pertama kita harus memilih tema. Yang kedua, menulis kalimat sederhana. Yang ketiga, menyusun ide secara urut. Dan yang keempat, memeriksa kembali tulisan yang sudah dibuat. Jadi, kalau kita sudah mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa membuat sebuah karangan sederhana. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan contoh karangan yang berjudul Nadwatu Munaqasyatil Kutubi. Nah, teks ini itu menceritakan kegiatan bedah buku yang dilaksanakan di universitas. Nah, oke, ini pada paragraf pertama ya. Pada paragraf pertama ini dijelaskan bahwa universitas itu mengadakan kegiatan bedah buku yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen dengan tujuan menambah wawasan dan meningkatkan minat membaca. Kemudian yang paragraf kedua dijelaskan bahwa peserta mendiskusikan isi buku, mengajukan pertanyaan, dan juga bertukar pendapat mengenai topik yang dibahas. Sedangkan di paragraf terakhir dijelaskan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar karena menambah pengetahuan dan juga pengalaman peserta didik. Nah, jadi contoh tersebut kita dapat belajar bagaimana menyusun karangan secara runtut, mulai dari kegiatannya apa saja, proses pelaksanaannya, hingga manfaat yang diperoleh.
Nah, di slide selanjutnya ini juga ada terjemahan dari teks ini teks ini ya. Teks yang kedua ini. Nah, ini terjemahannya. Jadi ada dua teks ya. Ini yang tentang kampus dan yang awal tadi tentang Jumat bersih di sekolah. Oke, kita langsung lanjut ke mari berlatih yang keempat. Sudah siap menguji? Latihan menulis bahasa Arab. Nah, ini soal yang pertama. Jadi di soal ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengurutkan suatu kata menjadi kalimat yang runtut dan memiliki makna. Nah, soal yang pertama itu ada nadifatun wa jamilatun al-madrasatun. Nah, ini masih bentuk secara acaknya. Jadi coba perhatikan dan susun dengan benar. Ibu kasih waktu kalian 10 detik, ayo. Coba gimana? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah al-madrasatun nadifatun wa jamilatun, yang artinya sekolah itu bersih dan indah. Jadi begitu ya cara mengerjakannya hingga akhir. Untuk sisanya bisa kalian kerjakan secara mandiri. Kita kembali ke home. Nah, baik Sudah siap anak-anak, menguji pemahamanmu? Mari berlatih. kita karena sudah menyelesaikan keempat subbab tadi, kita akan langsung ke sini. Mari bermain. Nah, di mari bermain ini itu berbeda dengan latihan sebelumnya karena di mari bermain ini itu soalnya dia campuran. Jadi keempat subbab itu dicampur menjadi satu di dua latihan soal ini. Kita coba buka yang pertama. Nah, di sini nanti tinggal masukkan saja nama kalian. Terus mulai kuis. Jadi tiap soal nanti ada waktunya, yaitu sepanjang 10 detik untuk mengerjakan satu soal. Nah, makna kitabun, arti kitabnya adalah buku. Nah, begitu seterusnya hingga selesai. Untuk latihannya ini bisa kalian kerjakan secara mandiri ya. Kita kembali ke home. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan seluruh materi pembelajaran kita hari ini, yaitu مرحبا tentang بكم في درس اللغة sekolah dan العربية. kampus, percakapan sederhana dengan bahasa Arab, keterampilan berbicara melalui daftar mendeskripsikan gambar, dan juga keterampilan menulis melalui cara sederhana. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan terus berlatih menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.